sahabat pemirsa yang tercinta dan para keluarga-keluarga yang terkasih. Pada saat ini bertemu lagi dengan Bunda Ivon. Kita akan sama-sama membicarakan tentang bagaimana tips membina rumah tangga. Kali ini temanya adalah hal-hal rohani di dalam rumah tangga. Satu hal yang terpenting adalah hal kerohanian dalam rumah tangga. Dan sering itu adalah yang paling terabaikan di tengah-tengah kesibukan kita. Begitu banyak hal-hal yang mana sangat penting, tapi yang terpenting dari semuanya adalah mengenai hal rohani. Saudara, perlulah kita untuk membangun sebuah gaya hidup dalam rumah tangga kita. Bukan hanya sekedar formalitas dalam kita membina rumah tangga dalam hal rohani. Namun, pengaruh spiritual itu memegang kendali yang sangat kokoh dalam kita membangun rumah tangga yang bahagia. Dalam rumah tangga kami, kebiasaan kami adalah kami selalu bangun subuh-subuh. Ketika anak-anak masih kecil-kecil, kebiasaan saya bersama suami adalah melakukan ibadah keluarga, di mana setiap subuh sekitar jam 5, jam setengah 6 paling lambat, kami bangun untuk sama-sama membaca Alkitab. Itu kami namakan sebagai kebaktian meditasi Alkitab, di mana firman Tuhan kita baca, kita renungkan, bukan hanya sekedar membaca sambil lalu, namun satu perikop firman Tuhan itu kita baca, tapi kita renungkan baik-baik, kita mengambil aplikasi dari perikop firman Tuhan yang kita baca itu, dan itu kita camkan dan bagaimana kita melaksanakan di sepanjang hari kegiatan kita. Firman Tuhan yang berisi janji dan petunjuk-petunjuk untuk kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari, kita praktekkan, kita renungkan, dan kita simpan dalam hati kita. Sehingga janji-janji Tuhan juga yang kita renungkan setiap pagi, kita pegang teguh sebagai janji berkat Tuhan yang mana melalui semua, mungkin di sepanjang hari pekerjaan kita begitu banyak kesukaran, begitu banyak kesulitan, ataupun mungkin kegagalan-kegagalan yang tidak pernah kita bayangkan. Namun karena kita sudah memegang janji Tuhan ketika pagi-pagi hari, di waktu yang terbaik, yang dimana kita mengutamakan Tuhan, janji itu pun menjadi satu kuasa. Saudara ingat, ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini, waktu itu bumi masih kosong. Namun Tuhan berfirman, hanya dengan firman Tuhan, maka bumi ini jadi begitu indah, hanya dari firman Tuhan. Saudara, inilah satu hal yang sering kita abaikan atau mungkin sekedar kita baca saja. Padahal, janji Tuhan itu mengandung kuasa. Apabila kita percaya, maka janji firman itu boleh menjadi satu super power dalam kehidupan kita. Jadi bangunlah pagi-pagi, utamakanlah Tuhan, mintalah petunjuk Tuhan melalui firman-Nya. Nah, yang berikutnya adalah gaya hidup kerohanian yang kami jaga dalam rumah tangga kami adalah kami tidak bahkan mungkin sangat tidak pernah memutar televisi. Televisi mungkin ada, tapi tidak pernah dinyalakan. Anak-anak lebih suka untuk membaca buku-buku yang mana mereka boleh buku-buku rohani. Ya, ini saya jujur, saya sangat jujur dan saya tidak mau mengada-ada seolah-olah anak-anak kami itu rohani sekali. Tapi memang benar-benar anak-anak itu sangat mendapatkan begitu banyak keuntungan-keuntungan ketika mereka membiasakan diri membaca buku-buku rohani yang berisi nasihat-nasihat baik mereka sebagai orang-orang muda. Seringkali memang saya jujur, untuk anak-anak itu sering tergiur untuk menonton, untuk mendengar musik-musik, ya musik-musik sekuler. Namun saya terkadang tidak mau bersikap keras kepada anak-anak. Saya berikan mereka pilihan ketika mereka memang mau mencoba untuk menonton film-film tayangan yang ada mungkin di internet, atau kamu mendengarkan musik yang anak-anak mungkin kira itu menghibur, silakan kamu mendengarkan musik-musik sekuler itu. Namun ketika mereka setelah menonton ataupun mendengarkan musik itu, mereka pun berkesimpulan bahwa mama, memang waktu saya menonton atau saya mendengarkan musik-musik sekuler, memang hati saya senang, seperti terhibur. Tapi ketika film itu habis,
ketika musik itu selesai didengarkan yang membuai perasaan-perasaan dan imajinasi kita, tapi rasa suka itu pun hilang, udah. Tidak seperti ketika mereka merenungkan firman Tuhan, ketika mereka membaca buku-buku rohani. Banyak sekali buku-buku rohani yang boleh anak-anak konsumsi untuk pikiran mereka, untuk mengisi pikiran mereka. Dan ketika mereka membaca firman Tuhan, mereka membaca buku-buku rohani, mereka sangat dikuatkan, mereka sangat diberikan petunjuk, diberikan pengharapan untuk mereka bisa memiliki jalan keluar dalam setiap masalah. Anak-anak kami setelah mereka pergi merantau, mereka kuliah atau bekerja di luar yang jauh dari kami sebagai orang tua tidak perlu khawatir. Mengapa? Karena fondasi yang telah diberikan dari masa kecil mereka sudah tertanam dalam hati mereka. Meskipun begitu banyak godaan-godaan di antara lingkungan mereka sebagai orang muda, tapi Tuhan masih tetap menjaga setiap langkah anak-anak kami. Saudara, inilah tips yang sangat sederhana. Meletakkan dasar-dasar kerohanian yang baik kepada anak-anak akan membuat mereka menjadi orang-orang yang berhasil di kemudian kelak. Saudara, terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih, semoga tips-tips saya dan kesaksian saya secara pribadi mengenai rumah tangga, membangun hal-hal rohani dalam kehidupan rumah tangga menjadi satu berkat bagi saudara dan keluarga. Sampai berjumpa di sesi berikutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe.